Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama semangat untuk belajar. Anak-anak, pada pertemuan kali ini, kalian masih belajar bersama dengan Bu Afifah. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas mengenai jenis-jenis paragraf. Masih ingat kan tentang jenis-jenis paragraf? Nah, anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan materi struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Teks eksposisi memiliki struktur dan kaidah kebahasaan tertentu yang tidak dimiliki oleh teks lain. Pemahaman struktur dan kaidahnya itu sangat penting agar kita bisa membedakan teks eksposisi dengan jenis teks yang lainnya. Struktur suatu teks, terutama teks eksposisi, ibarat bagian-bagian dari tubuh kita. Tidak diperbolehkan untuk diubah-ubah bagiannya. Teks eksposisi terdiri atas bagian-bagian berikut ini. Yang pertama adalah tesis. Yang kedua, rangkaian argumen, dan yang terakhir, penegasan ulang. Untuk struktur teks eksposisi tesis berisi mengenai pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan penulis secara umum tentang topik yang akan dibahas. Kemudian, rangkaian argumen berisi mengenai sejumlah pendapat penulis yang diperkuat dengan fakta-fakta yang menjelaskan tesis. Dan struktur yang ketiga adalah penegasan ulang yang berisi perumusan kembali secara ringkas atau biasa kita sebut dengan simpulan atau juga penutup. Nah, selanjutnya anak-anak, kita mempelajari mengenai kaidah kebahasaan teks eksposisi yang dibagi menjadi 5 hal. Yang pertama, kata teknis atau istilah. Yang kedua, konjungsi kausalitas dan juga kronologis. Yang ketiga, kata kerja mental. Yang keempat, kata perujukan. Dan yang kelima adalah kata persuasif. Kita lihat contoh-contohnya yuk. Yang pertama adalah contoh kata teknis atau istilah. Nah, anak-anak, kata teknis atau kata istilah adalah kata yang tidak biasa kita gunakan dan berkenaan dengan topik yang sedang kita bahas. Contoh kata teknis antara satu teks dengan teks yang lain bisa berbeda. Sekarang, coba kita perhatikan contoh kata teknis berikut. Yang pertama adalah cagar budaya. Kedua, penebangan liar. Ketiga, fotosintesis. Keempat, habitat. Dan yang kelima adalah hutan rawa gambut. Ini hanyalah sebatas contoh dan bisa lebih banyak contoh yang lain yang akan kalian temukan di suatu teks nanti. Contoh yang kedua adalah konjungsi kausalitas dan kronologis. Untuk konjungsi kausalitas sama dengan konjungsi sebab akibat. Nah, untuk konjungsi kausalitas ini tidak diperbolehkan diganti dengan kata-kata yang lainnya karena konjungsi kausalitas sudah paten. Untuk konjungsi kausalitas menunjukkan hubungan argumentasi atau kausalitas. Misalnya ada kata jika, kemudian ada kata sebab, ada kata karena, ada kata dengan demikian, ada kata akibatnya, dan ada kata oleh karena itu. Semua itu disebut dengan konjungsi kausalitas atau sebab akibat yang ada di dalam
Ya, tepat sekali, di teks eksposisi. Yang kedua adalah konjungsi kronologis atau konjungsi urutan waktu, atau disebut juga dengan keterangan waktu, yaitu kata-kata yang menyatakan perbandingan atau pertentangan. Nah, tanda-tanda dari konjungsi kronologis adalah ada kata sebelum itu, kemudian, lalu, pada akhirnya, sebaliknya, berbeda halnya, namun, dan masih banyak lagi contoh konjungsi kronologis yang nantinya akan kalian temukan pada suatu teks eksposisi. Berikutnya anak-anak, perhatikan contoh kata kerja mental. Kata kerja mental adalah suatu kata kerja atau verba yang ada hubungannya dengan berpikir. Jika ada kata kerja namun tidak ada hubungannya dengan berpikir, berarti bukan contoh kata kerja mental. Beberapa contoh kata kerja mental adalah diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, berpendapat, berasumsi, dan menyimpulkan. Hal itu hanya beberapa contoh kata kerja mental, dan nantinya kalian juga akan menemukan kata kerja mental di teks yang lain dengan kata-kata yang lain berhubungan dengan berpikir dalam suatu teks eksposisi. Kita lanjutkan ke contoh kata perujukan ya anak-anak. Untuk kata perujukan ini berarti suatu kata yang merujuk pada pendapat atau data sebelumnya. Contoh menggunakan kata-kata perujukan yang pertama, berdasarkan data, merujuk pada pendapat, dan menurut beberapa penelitian. Jika ada tanda-tanda seperti itu berarti merupakan kata perujukan, yaitu kata yang merujuk pada pendapat sebelumnya. Dan yang terakhir anak-anak, kita akan memperhatikan contoh kata persuasif. Tahukah kalian arti dari persuasif? Ya, tepat sekali anak-anak. Persuasif adalah ajakan atau mengajak. Jadi kita mengajak seseorang. Contoh kata persuasif atau ajakan yang paling mudah adalah ada kata ayo. Selain itu ada juga kata mari. Dan selain kedua contoh kata persuasif tersebut, ada juga yang lainnya. Contohnya merupakan saran atau larangan. Contoh saran adalah ada kata hendaklah. Sebaiknya, diharapkan, perlu, dan harus. Sedangkan contoh kata persuasif yang berhubungan dengan larangan contohnya adalah kata ya, betul sekali, yaitu janganlah. Nah, anak-anak, saatnya kita berlatih bersama untuk menentukan struktur dan juga kaidah kebahasaan teks eksposisi. Indonesia kembali menjadi sorotan dunia terkait masalah sampah yang terus berkembang dan belum dapat teratasi. Melihat perkembangan masalah sampah plastik, agaknya pemerintah memang sudah harus mempercepat perbaikan sistem pengelolaannya. Indonesia memiliki populasi pesisir sebesar 187,2 juta yang setiap tahunnya menghasilkan 3,22 juta ton sampah plastik yang tak terkelola dengan baik.
Sekitar 0,48 sampai 1,29 juta ton dari sampah plastik tersebut diduga mencemari lautan. Berdasarkan kutipan teks tersebut, paragraf kedua merupakan struktur teks eksposisi bagian A. Tesis, B. Argumen fakta, C. Argumen pendapat, ataukah D. Simpulan? Ya, tepat sekali anak-anak. Isinya adalah argumen fakta. Mengapa? Karena pada paragraf kedua berisi sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumen dari penulis. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. WTO globalisasi menjadi angin segar di dunia perdagangan internasional sebab memberikan banyak perubahan besar. Salah satunya menjadikan dunia perdagangan internasional menjadi lebih liberal sehingga mendorong peningkatan daya saing ekonomi. Kutipan teks tersebut menggunakan konjungsi hubungan kausalitas yang ditandai dengan kata A. Sebab, B. Menjadi, C. Sehingga, ataukah D. Memberikan? Ya, tepat sekali anak-anak. Isinya adalah sebab. Sebab merupakan tanda bahwa itu konjungsi kausalitas atau sebab akibat. Nomor 3. Melalui penjelasan di atas, tentu bisa diketahui bahwa menjaga kebersihan lingkungan sekolah menjadi bagian penting dari kehidupan sekolah. Kegiatan tersebut tidak dapat dipisahkan karena menjadi salah satu faktor yang menentukan kenyamanan dalam belajar. Kata perujukan yang digunakan dalam paragraf tersebut adalah A. Karena menjadi salah satu, B. Bahwa menjaga kebersihan, C. Melalui penjelasan di atas, ataukah D. Sekolah menjadi bagian? Ya, tepat sekali anak-anak. Isinya adalah C. Melalui penjelasan di atas. Karena kalimat melalui penjelasan di atas merupakan tanda bahwa itu kalimat perujukan. Anak-anak, kita lanjutkan ke nomor 4. Pemberian bantuan masker, hand sanitizer, atau alat pelindung untuk melawan COVID-19 seharusnya tepat sasaran. Satuan Tugas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dapat menyusun skala prioritas pemberian bantuan. Kata-kata teknis yang digunakan dalam paragraf tersebut adalah A. Satuan tugas, alat pelindung, COVID-19, B. Hand sanitizer, bantuan, COVID-19, C. Masker, skala prioritas, bantuan, ataukah D. Masker, hand sanitizer, alat pelindung? Ya, tepat anak-anak. Isinya adalah satuan tugas, alat pelindung, dan juga COVID-19. Tiga hal tersebut merupakan kata-kata teknis yang terdapat dalam paragraf nomor 4. Kita lanjutkan nomor 5. Struktur sabun terdiri atas susunan gabungan antar molekul yang bentuknya pin. Terdapat kepala hidrofilik yang mudah terikat dengan air pada masing-masing pin tersebut, dan juga ekor hidrofobik yang bersifat lebih menghindari air dan lebih terhubung dengan lemak atau minyak. Susunan molekul-molekul ini akan mengapung secara bergantian sebagai unit soliter ketika mereka tersuspensi di dalam air. Selanjutnya, kumpulan molekul itu akan berinteraksi dengan molekul lain sehingga membentuk gelembung-gelembung kecil atau misel. Gelembung-gelembung tersebut mempunyai kepala yang mengarah keluar dan ekor yang terselip di dalamnya.
Teks tersebut menggunakan konjungsi hubungan kronologis, yaitu terdapat pada kalimat A. Ke-1, B. Ke-4, C. Ke-5, ataukah D. Ke-6? Ya, tepat sekali anak-anak. Isinya adalah paragraf atau kalimat kelima yang ditandai dengan kata selanjutnya. Anak-anak, bagaimana pembelajaran hari ini? Mudah bukan? Semoga pembelajaran pada hari ini memudahkan kalian dalam menentukan struktur dan juga kaidah teks eksposisi. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.